Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ayuhal ikhwah, para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kita bisa berkumpul di ANB Channel ini. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Sebuah kitab ringkas sebenarnya yang berisi mengenai manhaj dalam beragama. Bagaimana metode seseorang dalam beragama, bagaimana dia harus beragama dengan benar. Dan kita masuk ke dalam bab pembahasan selanjutnya, bab wujubud dukhul fil Islam kullihi wa tarki ma siwah. Wajibnya masuk ke dalam Islam kullihi, semuanya, secara kafah, wa tarki ma siwah, dan meninggalkan selainnya. Maka ini menjadi kewajiban seorang muslim. Tidak boleh seorang muslim setengah-setengah dalam imannya. Beriman pada satu hal, kemudian kufur pada hal yang lainnya. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tapi kufur kepada ajarannya. Beriman dengan Allah, tapi kufur dengan Al-Qur'annya. Beriman dengan Allah, tapi kufur dengan Nabi-Nya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk seperti itu. Bahkan demikian pula, beriman dengan sebagian syariat, beriman dengan misalnya salat, beriman dengan zakat, tapi tidak beriman dengan haji, tidak beriman dengan kewajiban untuk menunaikan zakat dan lain sebagainya. Sekalipun dia melakukannya, ya, sekalipun dia melakukan haji, tapi dia tidak beriman haji itu wajib, katakanlah. Nah, kenapa dia melakukannya? Ya, karena biar dibilang orang saja, atau kebetulan ada orang yang membiayai. Ya, dia tidak beriman dengan kewajiban puasa, tapi dia puasa walaupun dia puasa. Maka ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk demikian dan bisa kufur. Ya, dia mengingkari kewajiban-kewajiban, bahkan mengingkari perkara-perkara yang sunnah, bahwa itu adalah sunnah dalam agama, itu pun bisa menyebabkan kekufuran. Orang mengingkari misalnya adanya sholat malam. Sholat malam bukan sesuatu yang wajib, sunnah, tapi mengingkari sunnahnya sholat malam, disyariatkannya sholat malam. Ketika dia mengetahuinya, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Maka masuk Islam kepada semua syariat Islam. Tidak boleh setengah-setengah. Sebagaimana tidak boleh kita berislam sesuai dengan hawa nafsu. Ya, kerjakan sesuatu dengan perintah dan larangan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang kita inginkan, berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kita, berdasarkan keuntungan dunia yang didapatkan. Ada keuntungan dunianya dia kerjakan. Kalau tidak ada keuntungan dunianya dia tinggalkan. Ya, itu bisa membuat dia dipuji orang, dia kerjakan. Kalau tidak dia tinggalkan. Bukan seperti itu. Berislam adalah mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika perintahnya maka kita kerjakan, termasuk juga perintah Rasulnya. Jika itu larangannya maka kita tinggalkan, termasuk juga larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulnya. Maka beliau kembali menegaskan wujubul dukhul fil Islami kullih. Wajibnya seorang muslim untuk masuk ke dalam semua Islam. Demikian pula secara akidah, syariah, ibadah, demikian pula muamalah pada sesama manusia. Wajib seorang muslim untuk menjadikan Islam sebagai patokan dalam akidahnya. Tidak boleh dia berakidah dengan akidah yang ditetapkan oleh bukan Islam, dengan akidah yang bertentangan dengan akidah Islam, tidak boleh. Dia beribadah, demikian pula dia pun wajib beribadah dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dia memegang teguh syariat, memegang teguh bagaimana berakhlak dengan akhlak dan muamalah yang diajarkan oleh Islam. Mengerjakan Islam dengan kafah dan meninggalkan selainnya. Meninggalkan yang bukan Islam, meninggalkan akidah-akidah yang batil, meninggalkan ibadah-ibadah yang batil atau ibadah-ibadah yang diada-adakan dalam agama alias perbuatan bid'ah. Demikian pula meninggalkan akhlak-akhlak jahiliyah, akhlak-akhlak buruk yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan akhlak-akhlak Islam. Ya, maka ini kewajiban seorang mukmin dalam beragama, kewajiban seorang mukmin dalam mengerjakan Islam, dan semua itu akan membawa kebaikan pada kita sendiri, akan membawa kesuksesan pada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
beliau membawakan beberapa ayat, beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan para sahabat dan para ulama sebagaimana biasanya dalam kitab-kitab beliau. Di antaranya yang beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah mengatakan wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan engkau mengikuti jejak langkahnya syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman. Karena mereka lah orang-orang yang akan mengikuti seruan dari Allah, seruan dari Rasul-Nya. Dasarnya ada iman dalam hati seseorang, maka dengan iman itu mereka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ada juga para ulama yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, di sini yang dimaksud adalah ahlul kitab. Orang-orang yang dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada nabi dan rasul yang diturunkan pada mereka. Itu Nabi Isa dan Nabi Musa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang ahlul kitab yang beriman, sekarang berimanlah dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu maknanya berdasarkan tafsiran yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi ala kulli hal seruan ini umum buat semua orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang beriman kaum mukminin ataupun orang-orang ahlul kitab yang beriman, diseru kembali oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula umat beriman setelah masa beliau, demikian pula sampai zaman kita sekarang dan yang akan datang. Seruan bagi mereka semua agar mereka semua betul-betul dalam keimanannya, untuk kafah dalam keimanannya, tidak pilih-pilih dalam beriman, tidak beriman dengan seperti keimanan prasmanan begitu ya, beriman yang suka diimani, yang tidak suka dikufuri. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Ini tadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, semuanya. Ya, baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, baik itu muamalahnya, dan berbagai macam bentuk ibadah, berbagai macam bentuk akidah, berbagai macam bentuk muamalah pada sesama manusia. Seluruh Islam masuklah dengannya secara kafah. Jangan kemudian okelah saya akidahnya Islam, tapi saya ibadahnya ibadah Islam, salat, zakat, puasa, tapi ketika bermuamalah dengan manusia, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia berbuat kezaliman, dia berbuat kedustaan, dia berbuat menyakiti sesama dan lain sebagainya. Jangan. Atau dia dalam akidah oke, dalam muamalah oke, tapi dalam ibadah kepada Allah dia tidak mau mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Maka ini bukan masuk Islam secara kafah. Atau tafsiran lain, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian secara Islam, ini keseluruhan kalian. Kalau ini tafsiran yang kedua tadi, wahai orang-orang beriman adalah ahlul kitab, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam. Janganlah di antara kalian yang tinggal dalam keadaan masih tidak mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, karena tidak beriman. Siapa yang ajaran Nabi Muhammad SAW datang kepadanya, kemudian dia tidak mengikutinya, walaupun dia mengikuti ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Di ujung ayat setelah menyuruh orang beriman untuk masuk Islam ke dalam kafah, Allah menyuruh mereka untuk jangan mengikuti jejak langkah syaitan. Karena jejak langkah syaitan ini akan membuat seseorang justru semakin jauh dari Islam. Sebagaimana ada isyarat di sini bahwa di antara halangan manusia untuk berislam secara kafah adalah godaan syaitan kepada mereka untuk tidak berislam secara kafah, untuk tidak berislam dengan benar, untuk meninggalkan mungkin sebagian dari syariat-syariat Islam, sebagian dari perintah-perintah Islam. Setanlah yang menjadi biang kerok hal tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya memerintahkan kepada kita untuk meminta pertolongan dan meminta isti'adzah, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari syaitan.
Di antara surat yang kita baca, kita disunahkan untuk membacanya setiap salat, setiap pagi dan petang adalah surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas itu terdapat minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari waswasnya syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang memberikan waswas di dalamnya manusia, minal jinnati wan nas, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kita disuruh meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka ini juga ya tadi, setan itu akan semakin semangat, semakin menggoda ketika seseorang semakin kafah, semakin istiqomah dalam Islamnya, maka akan datang godaan setan yang semakin kuat. Maka berhati-hatilah kita, seorang muslim, dari godaan syaitan ini. Ya. Karena dialah yang akan mengajak manusia keluar dari Islam dengan kafah. Dan bahkan Allah sebutkan di sini, wala tattabi'u khutuwat, dan jangan kalian ikuti jejak langkahnya. Jadi setan itu mengajak manusia untuk menuju keburukan yang dia inginkan, satu langkah demi satu langkah. Dia tidak akan merubah seorang alim, seorang muwahhid tiba-tiba melakukan kesyirikan dan kekufuran, jauh. Namun dia punya langkah-langkah bagaimana orang tersebut digoda pelan-pelan, sedikit-sedikit, sampai akhirnya melepaskan keimanannya, sampai akhirnya mengaku masuk ke dalam agama kekufuran alias murtad. Na'udzubillah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di ujung ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak langkah setan yang akan menjadikan kalian jauh dari kafah, jauh dari istiqomah, menjadikan kalian tidak bisa kafah. Dan waspada, kalau kalian terus mengikuti jejak langkahnya, ujung-ujungnya dia akan membawa kalian kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, para pemirsa NBT yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Kita akan bacakan perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala terkait dengan bab ini dan ayat yang tadi dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Bab ad-dukhul fil Islam kullihi. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam semuanya, bima'na annaka taqbalul Islam kullahu. Engkau menerima Islam semuanya. Jangan engkau ambil sebagian dan engkau tinggalkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara keseluruhan. Ai fil Islam, ya, ikbaluhu kullahu wa la ta'khudhu ba'dahu wa tatruku al-ba'd al-akhar fa in fa'ala dzalika fa innahu kafirun bil Islam. Yaitu masuklah ke dalam Islam semuanya. Terimalah semua bagian dari Islam. Dan jangan engkau mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Maka yang demikian itu bisa menyebabkan seseorang kufur, keluar dari Islam. Maka ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, agar jangan sampai kita mengambil jalan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang kufur keluar dari Islam karena dia kufur dengan sebagian aturan Islam. Ya. Qala subhanahu wa ta'ala, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan firman Allah yang semisal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuriduna an yufariqu bainallahi wa rusulihi, dan dia menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya. Dari Allah beriman, dari Rasulnya tidak mau beriman. Nah, begitu, membedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan kami beriman pada sebagian, kami kufur kepada sebagian yang lain. Baik beriman kepada ayat Allah dan kufur pada sebagian ayat yang lain, atau beriman kepada Nabiullah, ya, di antara para nabi-nabi Allah, dan kemudian kufur kepada nabi yang lainnya. Kita tidak boleh begitu.
wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menginginkan mengambil jalan antara jalan-jalan tersebut, yakni meninggalkan Allah dan Rasulnya, ya. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang-orang yang kufur dengan nyata. Subhanallah. Allah sebutkan hal tersebut sebagai perbuatan kekufuran. Orang yang tidak kafah, yang memilih sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, alladzi yu'minu bi ba'di rusul aw bi ba'dil kitab aw bi ba'dil Islam wa yakfuru bil ba'dil akhar fa huwa kafirun bil jami'. Seorang yang beriman dengan sebagian rasul, beriman dengan Musa, dengan Isa, tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, atau sebaliknya, beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, maka ini pun bentuk kekufuran, ya. Au bi ba'dil kitab au bi ba'dil Islam yakfuru bi ba'dil akhar fa huwa kafirun bil jami'. Atau beriman pada sebagian kitab, beriman kepada sebagian dari syariat Islam dan kufur kepada sebagian yang lain, maka dia adalah kufur dengan semua Islam. Ya, subhanallah. Na'udzubillah. Ya. Maka jangan sampai kita demikian. Hatta sebagaimana tadi kita sampaikan, amalan-amalan yang sunnah sekalipun, ketika dia diingkari bahwa itu adalah bagian dari syariat Islam, maka ini bisa menyebabkan seseorang jatuh pada kekufuran. Allah menyebutkan di surat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minu bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Maka tidak ada yang melakukan hal tersebut dari kalian kecuali dia akan mendapatkan khizyun fil hayati dunya, penyesalan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan di hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Orang-orang yang beriman pada sebagian dan kufur pada sebagian yang lain. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai, tidak akan lupa dari apa yang mereka kerjakan, berupa keimanan kepada sebagian Alkitab dan kekufuran kepada sebagian yang lainnya. Naudzubillah. Ya. Allah mengatakan dalam kehidupan dunia dia mendapatkan khizyun fil hayati dunia, kehinaan, kerendahan. Dan di kehidupan akhirat yuraduna ila asyaddil azab, akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Dan karenanya marilah kita masuk ke dalam Islam dengan keseluruhan. Jangan membeda-bedakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ketika itu sebagai sebuah kewajiban, maka kewajiban kita untuk mengerjakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan untuk kita kesusahan. Maka kewajiban-kewajiban tersebut, apabila ada kesusahan yang dirasakan oleh seorang hamba, dia pun bisa mendapatkan keringanan. Orang misalnya yang dekat berkurban, yang bisa berkurban dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, masya Allah dipersilahkan. Tapi jika tidak bisa berkurban, ya apa yang bisa kita kurbankan mungkin? 1 ekor kambing atau 1/7 bagian sapi, tidak ada masalah. Jika tidak bisa, ya maka jangan sampai kita mengingkari hal tersebut. Jangan sampai kita mengingkari kewajiban atau kesunahan atau syariat dari kurban tersebut. Ya. Fal wajibu 'alal muslim ay yaqbalal Islam kullahu. Maka kewajiban seorang muslim untuk menerima seluruh bagian dari Islam. Fa ya'malu bima yastati'u minhu. Maka dia beramal sesuai dengan apa yang dia mampu untuk melakukannya. Lakin yu'minu bihi kulli, tapi beriman dengan semuanya tadi. Yang sunnah dia imani sebagai sebuah hal yang sunnah, walaupun dia tidak mengerjakannya. Yang wajib dia imani sebagai sebuah yang wajib dan dia wajib mengerjakannya. Yang haram dia imani sebagai sebuah yang haram dan dia pun haram untuk mengikutinya. Dan dia tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Amma ayyumina bil ba'di wa yakfuru bil ba'dil akhar fahadha la yajuz. Adapun beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, maka ini enggak boleh. Wala yakfi, dan ini tidak cukup. Au ayyakhudha minal Islam man wafaqa hawahu. Atau contoh lain, orang yang mengambil Islam, mengambil bagian Islam dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Suka-suka dia. Dia senang salat maghrib, tapi salat isya dia enggak senang, dia tinggalkan.
Sholat subuh dia senang pagi-pagi, tapi sholat zuhur dia nggak senang, dia tinggalkan. Nah, inilah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fahadha la yajuzu wa la yakfi. Maka ini tidak boleh dan tidak bermanfaat, tidak cukup. Ya. Au ayakhudha minal Islam ma wafaqa hawahu, atau dia mengambil dari Islam yang sepaket dengan hawa nafsunya. Wa ma khalafa hawahu tarakahu, dan apa yang bertentangan dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Ada sholat 5 waktu dia tinggalkan. Kenapa? Bertentangan dengan hawa nafsu dia. Pengennya malas-malasan, pengennya layah-layah terus dan seterusnya. Fahadha aidan la yajuz wa la yakfi. Au ayakhudha minal Islam ma wafaqa hawahu, atau dia mengambil dari Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Wa ma khalafa hawahu tarakahu, yang bertentangan dengan hawa nafsunya dia tinggalkan. Fa hadza aidan la yajuz wa la yakfi. Ini juga enggak boleh dan tidak bermanfaat. Fayajibu ayyuqbalal Islam Islamu jami'uhu wa yu'minu bil Islami kullih. Maka wajib menerima Islam semuanya, semua bagian dari syariat Islam, dan beriman kepada Islam semuanya. Walaupun tadi benda tersebut atau sesuatu tersebut adalah bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunnah, atau bukan yang haram tapi makruh, dia pun beriman dengan hal tersebut dan berusaha untuk menjauhinya kalau dia perkara yang makruh, dan berusaha untuk mendekatinya, melaksanakannya kalau dia perkara yang disunnahkan. Wa qauluhu ta'ala, Allah juga berfirman di surat ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni jami'ul Islam, yaitu semua bagian dari Islam. Fala ta'khudh ba'dahu wa tatruka ba'dahu hasba hawaka wa raghbatak, atau hasba hawaka wa raghbatik. Maka jangan engkau mengambil sebagian Islam dan meninggalkan yang lain sesuai hawa nafsumu, sesuai dengan seleramu saja, jangan. Ya, berislam itu bukan sesuai selera kita, yang suka kita ambil, yang enggak suka kita taruh, kita tinggalkan, enggak. Semua Islam wajib kita jalankan, atau wajib kita imani kebaikannya. Nah, kalau dijalankan tadi ada yang hukumnya sunnah memang betul, itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ada yang demikian. Namun itu pun tetap kita wajib untuk meyakini sunnahnya perkara tersebut, disyariatkannya perkara tersebut. Kita contohkan sholat duha, sholat malam, atau kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal dan lain sebagainya. Maka kewajiban kita, kalaupun kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tersebut, kita mendengarkan, ya, apa yang menjadi, atau kita meyakini kewajiban atau meyakini syariat dari ibadah-ibadah tersebut sebagai syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ta'khudh alladhi yurdika, atau engkau mengambil yang kau ridhoi, ini enggak boleh. Al-Islam kulluhu wahdatun mutakamilah. Islam itu semuanya sesuatu yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.